A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Untaian langkah yang pertama setinggi puji sedalam syukur. Marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana ia masih memberikan kita nafas sehingga kita masih bisa bernafas seperti yang kita rasakan sekarang, dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Untaian langkah yang kedua, salawat bertangkaikan salam. Marilah sama-sama kita kirimkan kepada seorang putra padang pasir yang gigih berani melawan orang kafir. Ia rela bermandikan darah, berhujankan anak panah demi tegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita kirimkan sekuntum salawat yang ringan dalam ucapan akan tetapi insyaallah berat dalam timbangan, yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kelak syafaat beliaulah yang kita tunggu-tunggu di yaumil akhir nanti. Perkenalkan, nama saya Gita Romaito Sagala. Ini adalah tugas fikih, yaitu pembagian sholat dari dosen pengampu Bapak Zulfaroni SOSI MA. Baiklah, adapun sholat adalah ibadah yang dilakukan umat Islam dalam mengucapkan dan melakukan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat terbagi menjadi dua jenis, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Pengertian dari sholat wajib ialah sholat yang dianjurkan atau sholat yang sudah menjadi hutang kepada kita, yaitu ketika kita kerjakan mendapat pahala, maka ketika kita tinggalkan mendapat dosa, seperti maknanya membayar hutang. Kemudian sholat sunnah. Sholat sunnah ialah sholat yang dianjurkan tetapi tidak diwajibkan, yaitu tidak dianjurkan, berarti sholat yang dianjurkan tapi tidak diwajibkan. Seperti sholat sunnah biasa. Tujuan sholat ialah mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan pahala dan mengisi waktu antara sholat wajib. Sholat sunnah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan, sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang pelaksanaannya tidak dikuatkan oleh Al-Quran dan hadis. Nah, yang pertama ialah sholat wajib. Sholat wajib itu ada 5 pembagian. Yang pertama sholat subuh, kedua sholat zuhur, ketiga sholat asar, keempat sholat maghrib, dan kelima sholat isya. Sholat-sholat tersebut ialah wajib kita kerjakan. Ketika kita tinggalkan maka kita mendapat dosa. Nah, kita bahas ke pembagian yang pertama ialah sholat subuh. Sholat subuh itu waktunya ketika dimulai sejak terbitnya fajar shadiq hingga terbitnya matahari. Nah, ketika mulai terbit fajar shadiq hingga terbit matahari maka dapatlah waktu subuh. Kemudian sholat zuhur. Ini kita bahas tentang waktunya saja. Waktu zuhur dimulai saat matahari tepat berada di atas kepala, namun sudah mulai agak condong ke arah barat. Kemudian sholat asar dimulai tepat hingga waktu sholat zuhur sudah habis. Kemudian sholat maghrib. Sholat maghrib itu dimulai sejak terbenamnya matahari. Kemudian sholat isya. Sholat isya dimulai sejak awan merah di ufuk telah hilang. Jadi jelasnya waktu utama untuk semua sholat wajib adalah sama, yaitu sejak masuk waktu sholat sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan perbuatan pengantar sholat. Sholat wajib ini ada beberapa rakaat. Yang pertama ialah sholat subuh. Sholat subuh itu terdiri dari 2 rakaat. Kemudian sholat zuhur. Sholat zuhur terdiri dari 4 rakaat. Kemudian sholat asar terdiri dari 4 rakaat juga. Kemudian sholat maghrib. Sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat. Kemudian sholat isya. Sholat isya terdiri dari 4 rakaat. Nah, itulah dia sholat-sholat wajib yang 5 waktu. Kemudian kita masuk tentang sholat-sholat sunnah. Ada terbagi berapa sholat-sholat sunnah? Oke, kita bahas. Check it out. Nah, sholat sunnah adalah ibadah tambahan yang dianjurkan tetapi tidak diwajibkan.
Sholat sunnah terbagi menjadi dua jenis, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Seperti yang saya katakan tadi, sholat sunnah muakkad ialah sholat yang sangat dianjurkan seperti sholat 2 hari raya dan sholat tarawih. Kemudian sholat sunnah ghairu muakkad ialah sholat sunnah yang dianjurkan tetapi tidak dengan perkenkan yang kuat. Sholat sunnah juga dibagi berdasarkan apakah mengiringi sholat wajib atau tidak. Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib disebut sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu terbagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat wajib, yaitu yang pertama sholat tahajud, kemudian sholat duha, sholat isyraq, sholat sunnah wudu, sholat tahiyatul masjid, sholat safar, sholat istikharah, sholat witir, sholat setelah akad nikah, kemudian sholat taubat. Sholat sunnah memiliki banyak keutamaan, diantaranya meningkatkan ketakwaan, menghapus dosa, menambah pahala. Doa lebih mudah dikabulkan, mengendalikan diri dari perbuatan keji dan mungkar, menyempurnakan ibadah sholat fardu. Nah, jika kamu merasa sholat fardumu tidak sempurna, maka dirikanlah sholat sunnah. Yang pertama ialah waktu sholat duha, tahajud, dan witir. Waktu sholat duha dimulai setelah matahari terbit dan mencapai ketinggian 1 tumbak, yaitu sekitar 7 hasta. Sholat sunnah duha yang paling utama adalah saat matahari meninggi dan terasa panas. Sholat duha bisa dikerjakan hingga menjelang waktu sholat zuhur. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Nah, kemudian sholat tahajud. Waktu sholat tahajud bisa dilakukan setelah sholat isya hingga sebelum waktu subuh. Waktu terbaik adalah mengerjakan sholat tahajud sangat utama setelah isya hingga pukul 22.00 atau jam 10 malam. Lebih utamanya lagi, pada sepertiga malam, tepatnya antara pukul 22 sampai pukul 1 dini hari. Dan yang paling utama, dan yang agak utama, maksudnya paling utama adalah pada sepertiga malam terakhir, yakni pada pukul 1 dini hari hingga waktu subuh. Kemudian sholat witir. Sholat witir biasanya dilakukan untuk melengkapi sholat sunnah lainnya, seperti pada sholat tarawih, sholat tahajud, atau sholat duha. Sholat witir juga dianjurkan untuk dilaksanakan sebelum tidur. Nah, jadi pembagian sholat sunnah itu ada sangat banyak. Pembagian sholat, jangankan sholat sunnah, pembagian sholat sunnah itu sangat banyak, ditambah lagi sholat fardu. Sholat fardu itu terbagi 5, kemudian sholat sunnah itu terbagi ada banyak, seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin cukup sekian ceramah dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, ila liqa'i ma'as salamah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.